Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we're going to no, actually this is my first video and ironically it's an assignment video, but that's okay because I'll be a reference. I guess most of you are my juniors that are going to take a ujian praktik. Yeah, but I'm sorry if the one watching this is my adjudicator teacher. Sorry, the opening is pretty random. Oke, on the first place, perkenalkan nama saya Nada Nisrina Ananto dari SMA Negeri 53 Jakarta. Hari ini saya akan mensimulasikan presentasi ujian praktik. Oke, saya akan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Nisrina Ananto dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor ujian praktik 3226062 dan nomor absen 26. Saya akan mempresentasikan tentang materi ujian praktik saya yaitu direct current circuit atau rangkaian arus listrik searah. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk memahami konsep mekanisme kerja rangkaian arus listrik searah didasarkan dengan hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff's current law, serta menganalisis pengaruh komponen hukum Ohm terhadap hukum Kirchhoff 1. Juga praktikum ini dilaksanakan sebagai pemenuhan nilai ujian praktikum tahun ajaran 2020-2021. Nah, apa sih itu direct current atau arus listrik searah? Dapat dianalogikan bahwa rangkaian arus listrik searah adalah sungai, kemudian dialirkan air, yaitu arus listriknya. Nah, arus listrik searah adalah arus listrik yang arah mengalirnya hanya searah dan tidak bolak-balik. Untuk arus yang bolak-balik dinamakan dengan alternating current atau rangkaian listrik AC. Namun kita tidak akan membahasnya di sini. Seperti yang kita tahu, setiap benda bergerak dari energi potensial tinggi ke energi potensial rendah. Begitu juga dengan aliran listrik. Aliran listrik bergerak dari energi potensial tinggi ke energi potensial rendah karena adanya gaya Coulomb. Nah, pada abad ke-18, Benjamin Franklin mengasumsikan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, tetapi para ilmuwan menemukan bahwa yang mengalir adalah elektron dan arahnya adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian listrik DC itu terdapat pada alat-alat elektronik seperti laptop ataupun handphone dan lain sebagainya. Nah, ini dikarenakan rangkaian arus DC sangat mudah untuk dibawa kemanapun. Nah, tetapi rangkaian listrik DC hanya dapat digunakan dalam kapasitas daya yang rendah. Oleh karena itu, dalam penggunaan alat elektronik kita perlu mencharge-nya atau ada masa charging. Rangkaian arus DC itu dapat dirangkai menjadi dua tipe, yaitu rangkaian hambatan seri yang cirinya adalah arus yang dibagi sama besar, dan juga dengan susunan rangkaian hambatan paralel dengan ciri tegangan yang dibagi sama besar. Nah, ada nih satu lagi yaitu rangkaian hambatan campuran, yaitu campuran antara seri dan paralel. Kemudian hukum yang melingkupi direct current circuit atau rangkaian arus listrik searah yang akan kita bahas beberapa diantaranya adalah hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Nah, apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm membahas tentang komponen yang mempengaruhi kuat arus dengan bunyi kuat arus berbanding lurus dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan besar hambatan, atau secara matematis ditulis sebagai I sama dengan V per R, dengan I adalah kuat arus, V adalah tegangan, dan R adalah hambatan. Nah, karena kuat arus berbanding lurus dengan tegangan, maka semakin besar tegangan, maka arus semakin besar. Sedangkan berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga semakin besar hambatan, maka arus semakin kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas hukum Kirchhoff 1 atau yang biasa disebut dengan Kirchhoff's current law, dengan bunyi kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan, atau dapat ditulis secara matematis dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep dari praktikum. Apa saja yang akan dibahas dan disimulasikan pada praktikum ini? Yang pertama adalah menyusun rangkaian listrik arus searah. Yang kedua, mengamati perbedaan arah arus dan arah elektron. Kemudian mengamati peristiwa dalam hukum Kirchhoff. Kemudian mengamati pengaruh naik tegangan dan hambatan terhadap arus. Nah, alat dan bahan disediakan dalam bentuk virtual karena menggunakan virtual lab dalam laman pijar sekolah.
Nah, bahan yang dibutuhkan adalah kabel, lampu dengan hambatan 10, lampu dengan hambatan 15, baterai dengan tegangan 10 hambatan 2, kemudian baterai dengan tegangan 15 dan hambatan 2, dan satu lagi baterai dengan tegangan 10 dan hambatan 3. Kemudian ada alat yang dibutuhkan adalah ammeter atau ampermeter, kemudian voltmeter dan saklar. Nah, untuk saklar dan kabel diabaikan resistivitasnya. Nah, ada langkah kerja. Langkah-langkahnya adalah buka situs pijar sekolah dan masuk ke laman Virtual Lab. Kemudian siapkan alat dan bahan, susun rangkaian arus searah direct current, kemudian amati dan analisis arah pergerakan arus dan elektron untuk simulasi banding hipotesis Benjamin Franklin. Kemudian amati dan analisis besar kuat arus masuk dan keluar untuk simulasi hukum Kirchhoff 1. Kemudian ubah besar komponen hukum Ohm berupa tegangan dan hambatan dan amati perubahan terhadap arus, yaitu berupa kuat arusnya dan arahnya. Kemudian simpulkan analisis praktikum. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam video simulasi dari praktikum. Yang pertama ada simulasi banding hipotesis Benjamin Franklin. Seperti yang tadi kita tahu pada bagian teori bahwa pergerakan arus listrik yang diasumsikan oleh Benjamin Franklin bergerak dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Tetapi para ilmuwan pada abad ke-19 menemukan bahwa pergerak yang mengalir itu adalah elektron, dan muatan elektron itu kan negatif. Jadi pergerakannya adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Hal ini dijelaskan dalam hukum Coulomb. Nah, kemudian kita masuk ke dalam simulasi hukum Kirchhoff 1. Dapat dilihat bahwa tegangan baterai 10 dan hambatannya 2, kemudian hambatan dari masing-masing lampu adalah 10 ohm. Nah, arus masuk tercatat adalah 1,43 ampere dan terbagi menjadi dua jalur ke paralel, ada 0,71 ampere masing-masing, 0,71 ampere, dan arus yang keluar adalah 1,43 ampere. Hal ini membuktikan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dapat dilihat juga dari nyala terang lampu yang cukup terang. Kemudian diukur dengan voltmeter berapa tegangan pada masing-masing jalur. Yang pertama tercatat 7,14 volts. Kemudian pada jalur yang kedua 7,14 volts juga. Dan pada jalur yang ketiga juga 7,14 volts. Hal ini menunjukkan bahwa ciri dari rangkaian paralel yaitu tegangan yang dibagi pada setiap jalur adalah sama besar. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi hubungan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm dengan tegangan baterai dinaikkan. Dapat dilihat bahwa pergerakan arus masih sama. Dengan tegangan baterai dinaikkan 15 volts dan hambatan semuanya masih sama seperti yang sebelumnya ya. Arus tercatat 2,14 ampere untuk arus masuk, kemudian dibagi ke jalur paralel masing-masing 1,07 ampere dan keluar 2,14 ampere juga. Kemudian diukur dengan voltmeter, tegangannya tercatat 10,71 volts di jalur 1. Kemudian di jalur 2 ada 10,7 volts juga. 10,71 volts. Ya, jalur ketiga juga 10,71 volts. Nah, kemudian untuk yang ketiga, simulasi keempat, hubungan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm dengan hambatan baterai dan lampu naik. Yang tadinya hambatan lampunya 10 menjadi 15 dan hambatan baterainya menjadi 3 ohm. Tercatat bahwa arus masuknya 0,95 ampere terbagi menjadi 2 pada masing-masing jalur paralel, 0,48 ampere, dan juga arus keluarnya 0,95 ampere. Arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, hal ini menunjukkan adanya hukum Ohm bahwa jika tegangan dinaikkan, maka kuat arus akan semakin cepat dan nyala terang lampu akan semakin terang.
Sedangkan jika hambatan dinaikkan, maka kuat arus akan semakin lambat dan nyala terang lampu akan semakin berkurang. Oh iya, ini diukur dengan voltmeter, semua jalur 7,14 volt. Nah, bisa dilihat semua jalur 7,14 volt. Oke, sekarang kita masuk ke data pengamatan. Untuk simulasi 1 dan simulasi 2 menggunakan indikator yang sama besarnya. Resistivitas lampu dengan 10 ohm, resistivitas baterai 2 ohm, tegangan baterai 10 volts, tegangan jepit 7,14 volts, kuat arus listrik masuk 1,42 ampere, kuat arus listrik keluar 1,42 ampere, kuat arus setiap lampu 0,71 ampere. Kemudian nyala lampunya dengan skala 2 atau cukup terang. Simulasi 3 dengan resistivitas lampu 10 ohm, resistivitas baterai 2 ohm, tegangan baterai 15 volt, tegangan jepit 10,71 volt, kuat arus listrik masuk 2,14 ampere, kuat arus listrik keluar 2,14 ampere, kuat arus setiap lampu 1,07 dengan skala nyala lampu 3 atau terang sekali. Simulasi 4, resistivitas lampu 15 ohm, resistivitas baterai 3 ohm, tegangan baterai 10 volt, tegangan jepit 7,14 volt, kuat arus listrik masuk 0,96 ampere, kuat arus listrik keluar 0,96 ampere, dan kuat arus setiap lampu 0,48 dengan nyala lampu skala 1. Nah, sekarang masuk ke bukti hitungan kuat arus. Untuk simulasi 1 dan 2 dapat dilihat hasil hitungannya sama seperti simulasi yang tadi, sebesar 1,42. Kemudian untuk simulasi 3 sama juga sebesar 2,14 ampere. Kemudian untuk simulasi 4 juga sama sebesar 0,95 ampere. Nah, sekarang masuk ke pembahasannya. Seperti pada teorinya, Benjamin Franklin pada abad ke-18 mengasumsikan listrik berjalan dari kutub berlebihan muatan atau positif ke kutub kekurangan muatan atau negatif. Tetapi para ilmuwan pada abad ke-19 menemukan bahwa yang bergerak adalah elektron dan arah alirannya adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Berdasarkan simulasi praktikum 1, benar adanya bahwa arah arus listrik berkebalikan dengan arah elektron listrik. Pada simulasi praktikum 2, terlihat bahwa kuat arus listrik dengan potensial baterai 10 volts, hambatan lampu 10 ohms, dan hambatan baterai 2 ohms adalah sebesar 1,43 ampere. Ini typo deh, 1,42 ampere. Kemudian arus terbagi menjadi 2 jalur ke paralel atas dan paralel bawah atau lampu yang ada di tengah. Pada masing-masing jalur paralel, arus terbagi sama besar sebesar 0,71 ampere. Ternyata besar arus keluarnya tetap sama dengan arus masuknya, yaitu 1,42 ampere. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Lalu terlihat ciri dari rangkaian paralel, yaitu tegangan listrik yang dibagi sama besar sebesar 7,14 ampere. Setelah melakukan simulasi praktikum 2, terlihat bahwa besar arus masuk sama dengan besar arus keluar. Kemudian dilakukan perubahan potensial baterai menjadi 15 volts, hambatan lampu 15 ohms, dan hambatan baterai 3 ohms. Pada simulasi perubahan potensial baterai, arus masuk dan keluar listrik pada rangkaian adalah sebesar 2,14 ampere dan bertegangan 10,71 volts. Selanjutnya, pada perubahan hambatan lampu dan baterai, arus masuk dan keluar listrik pada rangkaian adalah sebesar 0,95 ampere dan bertegangan 7,14 volts. Dalam simulasi 3 ini, tidak terjadi perubahan arah arus, hanya besar kuat arus listrik yang berubah. Oleh karena itu, hukum Kirchhoff 1 tidak dipengaruhi oleh komponen hukum Ohm. Nah, masuk ke kesimpulan. Berdasarkan simulasi praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Yang pertama, arah arus listrik berjalan dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Kemudian, yang kedua, arah aliran elektron berjalan dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Yang ketiga, besar kuat arus listrik masuk sama dengan besar arus listrik keluar. Besar kuat arus listrik dipengaruhi besar potensial baterai dan besar hambatan baterai ataupun lampu. Yang kelima, arah arus listrik tidak dipengaruhi besar potensial baterai dan besar hambatan baterai ataupun lampu. Yang keenam, hukum Kirchhoff
tidak dipengaruhi oleh komponen hukum Ohm. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all. Thank you very much. If you have any corrections, please write down below on the comment section. Thank you.